dengan penuh syukur dan kegembiraan kita akan menyambut Matus Swasta dan rombongan yang akan memasuki gereja. Mari kita berdiri dan mempersiapkan hati kita untuk menyambut mereka dengan penuh hormat dan sukacita. Kita akan memulai perayaan ini dengan mana rombongan yang akan mengucapkan kesedihan bersama untuk Tuhan yang akan siap, kor siap, jalan. Oke, siap, kor jalan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita berkumpul bersama dengan hati dan sukacita untuk merayakan misa pertama saya sebagai ini. Mari kita memulai dengan hati yang penuh syukur dan dengan hati menyadari bahwa semua yang kita miliki dan lakukan adalah anugerah dari Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, mari di awal perayaan ini
kita hidup sejenak, memeriksa hati dan batin kita, menyadari segala kekurangan, kelemahan, dan dosa kita, serta dengan tulus hati mengakuinya di hadapan Allah Bapa kita, agar kita pantas dan layak untuk ikut serta dalam perayaan yang sungguh-sungguh menyelamatkan ini. Marilah kita nyatakan sesatu hati kita dengan mendoakan doa saya mengaku. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kita memuji dan memuliakan Allah dalam nada kemuliaan. Oh
Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat panggilan yang kudus dan atas keputusan sore ini sebagai pelayan umat-Mu. Kami mohon gerakkanlah Kudus-Mu kepada kami semua yang berkumpul di sini, agar perayaan ini menjadi saat perjumpaan dengan yang sejati. Berkatlah kami semua yang hadir, khususnya saya yang Engkau panggil untuk menjadi imam. Semoga setiap perkataan dan perbuatan kami semakin memuliakan nama-Mu. Kami persembahkan perayaan ini untuk kemuliaan, dan semoga Engkau menyertai setiap pelayanan saya ke depan, agar saya dapat menjadi kepala yang setia, murah hati, dan penuh belas kasih, seperti Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia Tuhan dan Penentara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Yesus hendaknya menjadi lambang bagimu. Hendaknya kalian melakukan seperti yang dilakukan. Pembacaan dari kitab Nubuat Yesaya. Tuhan bersabda kepadaku, hai anak manusia, aku hendak mengambil daripadamu Dia yang sangat kau cintai, seperti yang pernah bilang. Tetapi janganlah meratap ataupun menangis, dan janganlah mengeluarkan air mata. Diam-diam saja mengeluh, jangan mengadakan peratapan kematian. Lilitkanlah pestamu dan pakailah busukmu. Jangan selubungi mukamu dan jangan menabrakui perkawinan. Pada harinya aku berbicara kepada bangsa Israel, dan malam harinya istriku meninggal dunia. Keesokan harinya aku melakukan seperti diperintahkan kepadaku. Tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini bagi kami, bahwa engkau berlaku demikian? Lalu aku menjawab mereka, sabda Tuhan sudah datang kepadaku. Katakanlah kepada kaum Israel, beginilah sabda Tuhan Allah. Sungguh aku akan menajiskan tempat kudusku, kekuasaanmu yang kau banggakan, kenikmatan bagi mata dan jiwamu. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan yang kalian tinggalkan akan mati rebah oleh bencana. Kalian akan melakukannya. Mukamu tidak akan kalian selubungi, dan rumput perkebunan takkan kalian makan. Kepalamu akan berpesta dan kakimu akan berkasut. Dan kalian akan hancur lebur dalam hukumanmu, dan kalian akan mengeluh seorang kepada yang lain. Demikianlah Yesus menjadi lambang bagimu, tepat seperti yang dilakukannya, begitulah yang akan kalian lakukan. Sesudah itu terjadi, kalian akan tahu bahwa akulah Tuhan Allah. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersama. Inilah yang suci menurut Matius. Sekali peristiwa, kedua belas murid mengikuti Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang di dalam bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan berilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan berkatakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, lahirkan orang dusta, usirlah setan. Kamu telah menolongnya dengan cuma-cuma, karena ini berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam tingkat pribadi. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju bahulan, kasut atau dompet, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerima, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepada. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataan, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan lepaskanlah kebunnya dari kaki. Aku berkata kepada, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan memberikan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda. Baik, selamat sore untuk kita sekalian. Shalom. Shalom. Baik, terima kasih. Para peserta, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan yang dikasihi Tuhan, kita berada sebuah beberapa pemberian dari Tuhan, dan kita sadari itu bahwa tak ada satu manusia yang hidup di dunia ini tanpa diberkati oleh Tuhan. Kalau tidak diberkati oleh Tuhan, maka dia tidak akan bertahan sampai selesai. Maka sebenarnya kita juga harus menjadi percaya bagi Tuhan dan menjadi warga kami sesat. Karena hidup adalah anugerah pemberian dari Tuhan, maka dalam kehidupan kita setiap hari juga kita mesti menjadi warga bagi sesama kita, bukan menjadi manusia. Bukan saja jadi bencana bagi orang lain atau bencana bagi sesama. Dengan begitu, firman Tuhan yang menjadi moto saya mendapat kepenuhan dalam hidup kita. Kamu kalau memperolehnya dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma. Agak berapa kita hidup saja sudah susah, apalagi kalau kita mau berbagi. Tetapi yang saya maksudkan di sini bukan soal makanan, soal minuman, harta kekayaan dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan menjalankan Tuhan dalam hidup ketika kita mampu untuk bersuci. Syarat pertama adalah bersuci.
Dengan bersyukur kita akan mengikat dengan jelas karya yang mereka lakukan, entah itu besar atau entah itu kecil. Lain kali dalam hidup kita setiap hari, kita perlu menyadari pada Tuhan yang sangat melimpah dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita kurang bersyukur. Kalau kita mampu bersempurna dalam hal apapun, kita akan menyadari bahwa ini adalah berkat Tuhan. Entah itu besar atau kecil, ini adalah berkat Tuhan bagi saya secara pribadi maupun bagi keluarga saya. Orang yang tidak mampu bersungguh sebenarnya hidup dalam sebuah penderitaan. Karena keinginan membuat orang terus-menerus berlomba-lomba memenuhi keinginan mereka. Orang yang tidak bersyukur, dia tidak akan berterima kasih atas apa yang dia miliki. Dia tidak akan merasa cukup. Dia sudah dapat, dia mau cari lagi. Dia sudah dapat ini, mau cari lagi. Maka dia akan hidup dalam sebuah pencarian yang tiada tanpa batas waktu. Maka dalam hidupnya walaupun sampai mati pun keperluannya tidak akan terpenuhi karena hidup berdasarkan ini. Dalam situasi ini orang selalu menyalahkan Tuhan atau bahkan meninggalkan Tuhan. Karena pencariannya tidak kunjung terpenuhi, maka orang akan menyalahkan Tuhan dalam hidup. Dia cari ini, dia sudah berdoa setengah mati, Tuhan tidak kasih. Akhirnya apa? Akhirnya dia menyalahkan Tuhan. Selain bersyukur, satu hal lagi yang membuat kita dapat menyadari berkat Tuhan adalah refleksi atau berdoa. Ini sangat penting. Kalau kita selalu mengambil waktu untuk merefleksikan hidup, maka kita akan dengan sangat jelas melihat berkat Tuhan dalam hidup ini. Sesibuk apapun dari kita adalah waktu luang untuk melihat kembali perjalanan hidup kita. Dengan begini kita juga akan mampu memperbaiki diri kita. Kita juga akan melihat dan menyadari segala kesalahan, kekurangan dan kelebihan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, lain kali kita perlu menyadari berkat Tuhan, kita perlu menyadari kelalaian, kita perlu menyadari kesalahan, kelebihan kita, karena kita tidak pernah berbenah. Seluruh perjalanan hidup kita disebutkan dengan berbagai aktivitas, kegiatan, rutinitas. Dan kita perlu mengambil waktu untuk merefleksikan kembali perjalanan hidup kita. Bagaimana sampai saya berada pada posisi ini? Bagaimana saya sampai pada tahap ini? Kalau kita mampu untuk bergelut dan mampu untuk merefleksikan, maka kita menyadari hal ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita yang sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup ini selalu dilimpahi dengan berkat dari Tuhan, maka kita mesti disadarkan juga bahwa hidup ini harus menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama kita. Kita mesti menjadi perjalanan Tuhan bagi sesama. Kita mesti menjadi hadiah dari Tuhan bagi sesama. Yes,
Kita bersatu dalam doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, dalam syukur atas rahmat Tuhan yang telah menyertai kita, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga yang senantiasa mendengarkan seruan hati umat-Nya. Untuk gereja kudus, ya Tuhan, kami berdoa bagi gerejamu yang kudus, agar senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus dan menjadi saksi kasih-Mu di dunia. Bimbinglah para pemimpin gereja, khususnya paus, para uskup, imam, diakon, dan semua pelayan umat, agar setia menjalankan tugas panggilan mereka. Marilah kita untuk imam baru Romo Amatus Wata. Tuhan yang penuh kasih, pada hari ini kami bersyukur atas rahmat tabisan bagi saudara kami Romo Amatus Wata yang baru ditabiskan menjadi imam. Bimbinglah dia di dalam menjalankan tugasnya sebagai gembala umat-Mu, agar senantiasa setia, bersemangat, dan penuh kasih dalam melayani. Marilah kita untuk keluarga dan sahabat imam baru. Ya Tuhan, berkatilah keluarga dan sahabat imam baru kami yang telah
kami semakin dikuatkan dalam iman dan dipenuhi dengan kasih-Mu. Bimbinglah kami untuk hidup dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus. Marilah kita Kita hening sejenak, kita sampaikan wujud pribadi keluarga kita masing-masing. Marilah kita silakan duduk. Dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa bersama dengan Lady keluar bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas rahmat dan berkat yang diberikan kepadanya, teristimewa atas rahmat ulang tahun yang diberikan kepadanya tepat hari ini genap berusia 24 tahun. Semoga Tuhan menjaga, melindungi dan menyertainya dalam setiap derap langkah hidupnya. Permintaan doa dari Ibu Margarita Walarubun mengucap syukur dan berterima kasih atas rahmat ulang tahun bagi anaknya Peternos Walarubun dan Agusta Walarubun, Paulus Miki Walarubun dan Kristina Walarubun. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang serta kesehatan yang baik di perjalanan hidup mereka. Permintaan doa dari Ibu M.E. Walarubun mohon ketentraman jiwa bagi arwah suami Bapak Paskalis Walarubun yang telah meninggal dunia. Semoga Tuhan dapat mengampuni segala salah dan dosa semasa hidupnya dan menerimanya berbahagia bersama para kudus di surga. Bersama Nona Anna Gracia Walarubun berdoa memohon pengampunan serta keselamatan jiwa bagi arwah Bapak Paskalis Walarubun yang genap 3 tahun meninggal dunia tepat pada hari ini. Kiranya Tuhan mengampuni segala salah dan dosanya dan menerimanya berbahagia bersama para kudus di surga. Permintaan doa dari Bapak Sebastian Sringil, Ibu Priskia Materai, mohon berkat dan perlindungan dari Tuhan untuk menyertai anak Godfrey James Sringil. Semoga Tuhan selalu menjaga di dalam derap langkah hidupnya. Permintaan doa dari anak cucu James Sringil, mohon keselamatan jiwa bagi Nenek Yusinta Ringil dan Alfrida Ringil, Tete Markus Materai, Om Bernardus Materai dan Bartolomeus Materai, serta semua keluarga besar yang mau Ringil Materai yang telah meninggal dunia. Permintaan doa dari Agustinus Ringil, Esedia Walarubun, mohon keselamatan jiwa bagi Bapak Valentinus Walarubun, Bapak Emeritus Ringil, Kakak Paulinus Walarubun. Semoga Tuhan mengampuni segala salah dan dosa mereka dan menerima mereka di dalam kerajaan surga. Permintaan doa dari Bapak Agustinus Ringil, Ibu Esedia Walarubun, mohon berkat dan perlindungan Tuhan selalu menyertai anaknya Aloysius Ringil dan Irene Yohana Ringil. Semoga Tuhan selalu menjaga dan menjauhkan mereka berdua dari sakit serta pencobaan yang dapat menimpa mereka. Permintaan doa dari Ibu Pohwaim, mohon keselamatan jiwa bagi arwah Nenek Lenarda Materai, Bapak Emeritus Ringil, anak Herman Ringil. Semoga Tuhan mengampuni mereka atas dosanya serta jiwa mereka diterima dalam kerajaan surga. Permintaan doa dari Bapak Yonas Tupan, berdoa untuk kedua anaknya Yohanes Agung Tupan di perusahaan Wida dan Frater Carlos Tupan di Seminari Pinena. Semoga Bunda Maria, Tuhan Yesus, menjaga melindungi mereka berdua dalam setiap derap langkah hidup mereka. Permintaan doa dari Bapak Nilus Penatianan dan Ibu Agonsina Faubun, mohon perlindungan dari Tuhan untuk semua keluarga baik yang berada di kampung halaman maupun yang berada di tanah perantauan. Permintaan doa dari Bapak Nilus Penatianan dan Ibu Agonsina Faubun mengucap syukur atas rahmat ulang tahun bagi cucu Petrus
Teguh Penatianan yang akan merayakan ulang tahun pada hari Sabtu 24 Agustus 2024. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas semua rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Dengar dan kabulkanlah doa-doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon ini dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dan mengucap berkata, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu.
Demikian pula sesudah berjamuan, dia mengambilnya. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Mari menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Ajari kami menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus dan Fransiskus, dan usuk kami, Monsinyur Senemuda, serta semua kami. Ingatlah juga kami saudara-saudara kami yang telah meninggal dan akan bangkit, khususnya kami doakan pada kesempatan ini. Dan akan semua yang telah meninggal, yang telah berpulang dalam keiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasih dari semua, agar kami berterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami boleh Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan Tuhan Dia bersama Dia Prosecutorius Domini, et exceptione formate, audemus felice.
Sudilah memberi rahmat sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih, selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menentukan harapan yang membahagiakan, dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman kami, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan raja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Kita saling memberikan damai satu sama lain. Saudara saya yang terkasih, lihatlah anak domba, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke pertemuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan menyembah saya, tetapi bersalah saya yang saya asuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Bapak Ibu umat yang terkasih, kita akan tiba pada komuni.
yang menjadi mamumuni adalah mereka Katolik Katolik dan yang layak untuk menerima. Nah, imam yang akan membantu membagikan komuni bagi umat, bagian depan akan dibantu oleh imam dan sudah nanti kita keluar mobile. marilah berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami dalam perayaan Ekaristi ini. Kami telah menerima tubuh dan darah Putra Yesus Kristus. Semoga Ekaristi ini memperkuat iman kami dan menjadikan kami semakin setia dalam melayani dan sesama. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Silakan duduk, kita dengarkan wa'alaikum. Selamat sore, Shalom. Shalom. Terima kasih atas ucapan Shalom. Putar depo. Atas nama Dewan Putar. Stasiun Unair, Hijau putar depo ini depo bagian depan. panitia, mengucapkan banyak terima kasih kepada
Soal mati karena memang persiapan masuk nih. Apa? Keluarga atau orang tua dua Lorat Beta langsung keluar. Silkaben Putar dia lensa, putar lensa. yang besar tamu undangan dan seluruh umat yang ada, di mana pada hari ini dari pagi sampai saat ini bahkan sampai malam nanti kita masih berada dalam acara kelanjutan setelah misa, kemudian seremoni semata nanti. Semoga Tuhan selalu dan senantiasa memberikan berkat perlindungan bagi kita semua. Kemudian yang berikut kita masuk pada cara pemberkatan kepada Pematus Zakat untuk ada di depan untuk memberikan pemberkatan kepada umat yang ada di Paroki Kuat. Yang pertama kami mengundang dengan hormat keluarga Dua Lorat atau Wakal Gip Tanibar yang ada hadir pada kesempatan ini. Waktu kami berikan untuk hadir di depan. Kemudian yang berikut yang kedua, pemerintah kecamatan, pemerintah Hui, POS, BSO, tua-tua adat yang ada di Paroki San Yosef di Persela. Sosok sebagai tua adat di POS, BSO yang ada di Paroki di Persela. Yang berikut DPP, DPS, ketua lingkungan, ketua rukun, ketua kelompok kategorial yang ada di Paroki San Yosef di Persela.
para pemimpin agama, ketua majelis jemaat, dan imam masjid yang ada di Paroki Uwat dan undangan yang ada di Terima kasih. Yang terakhir, panitia. Panitia. duduk dalam keheningan, diberkati umum dari imam kepada seluruh umat di tempat duduk. Ya Allah, semoga melalui penumpahan tangan-Mu dan berkat doa kemuliaan Santa Tuhan Maria dan semua orang kudus, saudara-saudari dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kepada Imam Baru RDO Atusadat sudah memberikan pemberkatan kepada seluruh umat Paroki Santo Yosef. Setelah misa, Imam Baru, Wakil Uskup, Ketua Unia Projo, Pastor Jebris, dan Pastor Paroki, keluarga Duan Dolat, tamu undangan, kita kembali ke penginapan kita masing-masing. Pasti di situ kita istirahat. Nanti disiapkan oleh tuan rumah hidangan-hidangan yang ada. Kemudian jam 8 kita akan semua menuju ke Balai Desa untuk mengikuti seremoni. Yang tadi sudah berkat semua, karena itu kita akan masuk dalam perutusan. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Bersinar
Tuhan.